Hai guys, sekarang kita lagi di komunitas Karang Taruna di Desa Jenar Kidul bersama Mas Bagus Rawi dan teman-teman. Bye. Sebelumnya perkenalkan saya kasih definisi, saya perwakilan dari kelompok 30 soft skill kelompoknya di Desa Jenar ini. Apabila saya sudah berbicara dengan Bapak Mas Bagus Rawi ya, di sini saya ingin mewawancarai tentang komunitas Karang Taruna yang ada di Desa Jenar Kidul ini. Dan untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana awalnya terbentuknya Karang Taruna di Desa Jenar Kidul ini? Ya, awal mula terbentuknya itu tahun 2017 pas awal Pak Lurah Mantan membentuk karena ada anak-anak yang nggak ada kegiatan, lalu pada malam minggu ada acara-acara, langsung terbentuknya itu di hari malam minggu itu. Yang kedua, apa saja tujuan utama didirikannya Karang Taruna di Desa Jenar Kidul? Ya, untuk tujuan itu pertama membangun silaturahmi, terus untuk kalau ada kegiatan-kegiatan bermasyarakatan yang dari itu Karang Taruna, dan Karang Taruna itu biasanya menjadi patokan untuk bisa melihat apakah desa itu bagus atau gimana, nanti Karang Taruna dapat penilaian dari kecamatan. Nanti Karang Taruna di sini sangat membantu sekali desanya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana peran Karang Taruna dalam perkembangan sosial dan ekonomi di Desa Jenar Kidul? Untuk sosial bagus, karena kalau ada orang meninggal itu kan pasti yang dicari kan karena sudah untuk kegiatan membantu dari laden itu kan nyinom, terus kegiatan kalau ada orang nikahan juga diperlukan Karang Taruna. Baik, berarti kalau di Karang Taruna itu sangat-sangat membantu event-event atau acara-acara yang ada di Desa Jenar Kidul ini. Kalau untuk ekonominya bagaimana ya? Kalau Karang Taruna masih kurang sih, sebenarnya masih kurang. Ini dari Karang Taruna juga masih menunggu dari saya kan setiap tahun itu kan dapat dana dari desa sekitar 1 jutaan lebih. Berarti Karang Taruna masih didanai ya? Lebih menonjol ke mana maksudnya perkembangan sosialnya ya? Iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke Mas, saya Anindya Utami ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Untuk pertanyaannya, apa harapan masyarakat terhadap Karang Taruna? Ya, harapannya dari masyarakat itu ya lebih ke masyarakatnya itu lebih kompak gitu loh. Soalnya kan dari masyarakat juga menilai Karang Taruna di sini juga masih kurang gitu loh. Jadi harapannya ya itu harus kompak gitu. Kalau untuk program atau kegiatan yang pernah sedang dilaksanakan oleh Karang Taruna itu apa? Contohnya dulu ada event melukis di Jenar Kidul dari Karang Taruna, terus ya kegiatan tiap tahunnya yaitu ada kegiatan dari masjid juga ada, itu remaja masjid tapi masih masuk ke Karang Taruna juga. Nah itu setiap tahunnya ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba anak-anak, masyarakat, sama ya intinya dari masyarakat juga lomba. Itu biasanya dilakukan di event tertentu kayak 17 Agustus atau? Ya itu 17 Agustus. Untuk kegiatan yang paling diminati itu apa sih Mas? Kegiatannya olahraga. Paling diminati olahraga. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Agrasia. Di sini saya akan melanjutkan wawancara yang sudah dijalankan oleh kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi pertanyaannya, di Karang Taruna ini apakah ada program khusus untuk meningkatkan keterampilan para pemuda yang mengikuti organisasi Karang Taruna ini? Keterampilannya itu biasanya kalau di sini ada kayak sebuah rumah yang tadi mbak itu, rumah batik kayu. Oh, iya. Nah di situ Karang Taruna juga bisa meningkatkan kreativitas juga. Di situ ada namanya batik kayu, terus di sini ada lagi jenang yang itu UMKM. Nah itu dari Karang Taruna juga bisa membuat kegiatan-kegiatan situ juga, dari membatik, dari mengkaji kayu juga gitu. Jadi untuk anggota Karang Taruna ini dilatih keterampilannya itu dari kayak memanfaatkan produk yang tersedia di sekitar itu ya. Baik. Untuk selanjutnya Karang Taruna ini bagaimana sih menjalin kerjasama dengan pemerintah desa atau dalam menjalankan program seperti ya program ada di desa itu, bagaimana cara menjalin kerjasamanya dengan pemerintah desa? Caranya dari kalau kegiatan kan
kegiatan 17 itu sama juga menjalin dari desa juga. Ini kan kegiatan-kegiatan itu 70%-nya kan dana dari desa juga. Nah, terus karena itu tinggal mengeksekusinya kegiatannya. Jadi biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan itu dari Karang Taruna yang minta kerjasama atau dari desa mas? Biasanya dari Karang Taruna. Oh, dari Karang Taruna yang meminta kerjasama dari desa. Baik, untuk di suatu organisasi kan pasti ada tantangannya gitu ya. Kalau di Karang Taruna sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi selama yang ada di Karang Taruna dalam menjalankan aktivitasnya itu apa? Paling ya kegiatan yang terkendala itu, soalnya kan nggak semuanya nggak bisa kan, ada yang kerja, ada yang masih sekolah. Nah itu biasanya yang susah untuk dikumpulin itu. Nah jadi kan kegiatannya agak full di Karang Taruna juga, ada yang masih kerja, ada yang sekolah gitu. Jadi kalau buat kayak rapat-rapatnya gitu, mengorganisirnya gimana mas? Kalau misal ada yang misal masih kerja, masih sekolah gitu gimana? Nah itu di Karang Taruna setiap malam minggu ada kegiatan namanya Adisa. Nah itu bisa mengumpulkan orang-orang yang, soalnya kan minggu biasanya free. Iya. Nah jadi malam minggu itu ada kegiatan kumpulan arisan Karang Taruna. Nah di situ orang-orang yang waktunya singkat bisa kumpul, ini bahas apa yang akan dilaksanakan besoknya, kegiatan apa yang ada di organisasi Karang Taruna. Jadi udah ada kayak kegiatan rutin, yaitu udah jadwal rutin gitu, setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan, akan ditanyakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vina Kastianisi, anggota dari Komite. Pertanyaan dari rekan saya tadi ya, Mas. Ini gimana sih cara dari Karang Taruna mengatasi masalah atau hambatan dalam kegiatan? Pasti kan ada masalah kan kalau berorganisasi itu. Oh iya, kalau setiap masalah pasti ada. Nanti kan ada koordinasinya lagi. Setiap masalah itu mesti ada jalan keluarnya juga. Nah, di situ makanya kita dari Karang Taruna harus ada kekompakan itu kegiatannya. Soalnya kalau ada masalah nanti mesti ada jalan keluarnya juga. Nanti ada yang ngatur masing-masing. Soalnya kan Karang Taruna ada yang mengawasi juga dari pihak desa itu yang mengatur. Selanjutnya, ada nggak sih masalah yang muncul terkait partisipasi anggota atau dukungan masyarakat terhadap Karang Taruna ini? Partisipasi ya, partisipasi ada mesti dari masyarakat. Soalnya kan di sini juga ada UMKM yang partisipasi dari situ, soalnya membantu Karang Taruna juga. Pertanyaan terakhir kan, kalau misalkan berorganisasi itu pasti ada dampak positif dan negatif ya. Di sini saya tanyakan dampak positifnya aja ya. Dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dari Karang Taruna ini apa ya mas? Dampak positifnya masyarakat menilai bahwa dari Desa Nyala Kidul itu ada organisasi yang masih berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi untuk positifnya masyarakat bisa terbantu juga dari kegiatan-kegiatan kayak itu nyinom dari Karang Taruna juga bisa, itu positif. Dan nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum perkenalkan, saya Adin Zawan. Saya melanjutkan wawancara dari teman sebelumnya. Pertanyaannya, adakah perubahan signifikan yang terjadi di desa sejak berdirinya Karang Taruna? Perubahan yang signifikan itu Nyala Kidul lebih maju lagi, soalnya dari Karang Taruna juga membantu perekonomian juga, termasuk UMKM di desa Nyala Kidul. Terus bagaimana Karang Taruna membantu meningkatkan kepedulian pemuda terhadap isu-isu sosial dan lingkungan? Karena membuat hal yang positif di masyarakat supaya bisa memajukan desa menjadi lebih baik. Terus apa rencana Karang Taruna untuk kedepannya? Adakah program baru yang sedang direncanakan? Rencana Karang Taruna itu kedepannya ada membuat lapangan untuk kegiatan Karang Taruna, dan lapangan itu berupa multifungsi itu dari basket, voli, futsal. Nah itu kan lapangan itu bisa digunakan untuk SD gitu juga dari Karang Taruna. Terus apa harapan Anda untuk Karang Taruna ini dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Harapan saya dari Karang Taruna bisa memajukan UMKM Desa Nyala Kidul juga, memajukan nama Desa Nyala Kidul lebih baik lagi supaya bisa dikenal luas oleh kalangan dari desa manapun. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga Karang Taruna terus berkembang dan memberikan manfaat untuk desa. Amin.